Sebuah perjalanan dakwah menuju pulau kecil di tengah Laut Jawa. Awalnya tenang, namun tiba-tiba badai datang mengguncang. Ombak raksasa menghantam kapal, dan seorang santri muda terlempar ke laut. Semua orang panik, kecuali satu orang, gurunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di Hikmah Room. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah yang menguatkan iman. Hari ini kita akan mendengar sebuah kisah nyata tentang perjalanan Pangersa Abah Anom ke Pulau Bawean. Sebuah perjalanan yang penuh pelajaran, tentang zikir, tentang keteguhan hati, dan tentang karomah yang hanya Allah izinkan terjadi bagi kekasihnya. Siapkan hati, mari kita mulai ceritanya. Beberapa minggu sebelum perjalanan ini dimulai, sebuah kabar sampai ke pesantren Suryalaya. Kabar itu datang dari Pulau Bawean, sebuah pulau kecil di Laut Jawa yang terkenal dengan kesalehan warganya. Para ulama dan masyarakat Bawean mengirimkan utusan. Mereka membawa permohonan yang mulia. Kami ingin Abah Anom datang untuk memberikan ijazah tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah kepada kami. Permintaan itu bukan hal kecil. Membawa ajaran tarikah ke sebuah pulau berarti membuka pintu zikir untuk ribuan jiwa. Ketika kabar itu sampai kepada Pangersa Abah Anom, beliau tersenyum lembut dan berkata, "Insya Allah, jika Allah mengizinkan, kita akan penuhi permintaan ini." Hari-hari berikutnya dipenuhi persiapan. 9 murid dipilih untuk mendampingi sang guru. Di antara mereka ada seorang santri muda bernama Ahmad. Ahmad tekun dan rajin, namun hatinya masih sering diuji rasa takut dan keraguan. Ia berharap perjalanan ini menjadi kesempatan untuk belajar, untuk memahami makna dakwah, dan mungkin rahasia para wali. Hari yang dinanti pun tiba. Kapal feri mereka berangkat dari pelabuhan Tanjung Priok. Cuaca cerah, langit biru tanpa awan. Angin sepoi berhembus pelan. Ahmad berdiri di tepi kapal, menatap lautan luas yang berkilau diterpa sinar matahari. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, semoga perjalanan ini membawa berkah." Namun, siapa sangka, di balik ketenangan laut, Allah menyiapkan ujian besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Kapal feri perlahan meninggalkan pelabuhan. Semua tampak biasa, sampai langit berubah mendadak. Awan hitam datang dari ufuk timur. Angin yang tadinya lembut, kini bertiup kencang. Ombak kecil berubah menjadi gelombang besar yang menghantam lambung kapal. Panik pun pecah. Anak-anak menangis. Ibu-ibu berpelukan. Para pria berteriak memanggil nama Allah. Ahmad mencengkeram pagar kapal sekuat tenaga. Jantungnya berdetak kencang. Di tengah kekacauan itu, Abah Anom duduk tenang. Beliau menutup mata, bibirnya bergerak pelan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Beliau terus membaca Hiz an-Nashr. Suaranya tenggelam di antara deru angin, tapi kalimatnya membawa ketenangan. Tiba-tiba, sebuah gelombang raksasa muncul. Tingginya melebihi kapal. Seketika menghantam keras. Tubuh Ahmad terlempar ke udara, lalu jatuh ke lautan yang menggila. Jeritannya hilang ditelan badai. Di atas kapal, murid-murid berteriak. Ahmad jatuh ke laut. Namun ombak terlalu besar. Mustahil seseorang bisa selamat. Abah Anom berdiri perlahan. Beliau melepas sorbannya, lalu melemparkannya ke arah gelombang, tepat ke tempat Ahmad terakhir terlihat. Dan di sanalah, karomah itu dimulai. Tubuh Ahmad menghantam permukaan laut. Air asin memenuhi mulutnya. Ia berusaha berenang, tapi sia-sia. Gelombang menyeretnya semakin jauh. Dalam hati ia menjerit, "Ya Allah, tolong aku." Di saat putus asa merayap, sesuatu terjadi. Sebuah sorban putih melesat di atas air. Sorban itu tidak tenggelam, justru bergerak lincah, seolah hidup. Dalam sekejap, ujungnya melilit pinggang Ahmad. Sebelum ia sempat berpikir, tubuhnya ditarik dengan kekuatan yang tak terlihat. Namun saat itu, Ahmad merasakan hal aneh. Air di sekelilingnya mendadak menjauh. Tubuhnya kering, seolah berada di dalam ruang udara di dasar laut. Ahmad tertegun. "Ini, karomah guruku," gumamnya. Di sekelilingnya, dunia bawah laut tampak menakjubkan. Ikan-ikan berwarna-warni berenang.
Karang-karang indah terhampar sejauh mata memandang. Namun, yang ia rasakan hanyalah kedamaian. Tidak ada rasa takut, tidak ada panik, hanya tenang. Dengan penuh kesadaran, Ahmad sujud. Ia berzikir, membaca sholawat nariyah, melantunkan aura tarikah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Waktu seakan berhenti. Ia merasa berjam-jam di sana, padahal mungkin hanya detik. Tiba-tiba, tarikan sorban semakin kuat. Dalam sekejap, ia kembali di atas kapal. Kering, seolah tidak pernah jatuh ke laut. Semua terdiam. Bisik-bisik terdengar. Itu karomah seorang wali. Ahmad menunduk, dadanya bergemuruh. Ia tahu, Allah baru saja memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan. Hari pun berganti cerah. Kapal melaju mulus menuju Bawean. Beberapa jam kemudian, garis pantai tampak. Pulau Bawean menyambut dengan hamparan hijau pepohonan. Di pelabuhan, ratusan orang menunggu. Takbir menggema di udara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sore itu, Masjid Agung Bawean penuh oleh ratusan orang. Suasana hikmat. Wajah-wajah penuh harap menunggu talqin zikir. Abah Anom duduk di hadapan mereka. Dengan suara lembut beliau berkata, "Tarikah ini adalah jalan untuk mendekat kepada Allah. Bukan untuk mencari karomah. Yang kita cari hanyalah ridhonya." Lalu beliau memandu zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Suara ratusan jamaah menggetarkan masjid. Ahmad menunduk, air matanya mengalir. Ia tahu, peristiwa di laut adalah panggilan agar ia semakin istiqomah. Malamnya, Abah Anom berpesan, "Jadikan zikir sebagai nafas kalian. Jangan tinggalkan wirid. Jalan ini panjang. Siapa yang sabar, dia akan sampai." Ahmad menangis. Dalam hati ia berdoa, "Ya Allah, jadikan aku hamba MU yang istiqomah. Sampai Engkau ridho kepadaku." Keesokan harinya, rombongan kembali berlayar. Kisah ini pun tersebar, menjadi legasi spiritual yang menginspirasi banyak orang. Dan bagi Ahmad, ini adalah titik balik. Ia kini seorang salik, penempuh jalan ruhani. Allah Maha Besar. Laut dan darat tunduk kepadanya. Manusia hanya perlu berserah dan berjalan di jalannya. Sahabat, kisah ini bukan sekadar cerita untuk menghibur. Ini adalah pengalaman pribadi yang pernah saya saksikan sendiri. Saya tahu, mungkin terdengar sulit untuk dipercaya. Tetapi kuasa Allah tidak bisa diukur dengan logika semata. Pelajaran yang saya dapat, karomah bukanlah tujuan. Ia hanyalah tanda kecil dari kebesaran Allah. Yang harus kita cari hanyalah ridhonya. Dengan zikir, dengan hati yang bersih, dengan istiqomah di jalannya. Semoga kisah ini menguatkan iman kita, menambah rasa syukur, dan mengingatkan bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika kisah ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat hikmah. Sampai jumpa di cerita penuh makna berikutnya.